彩铃，黑角玉一套。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想到，又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Para ahli dari sekte racun di sekitar mereka pulih seketika sosok hitam memblokir serangan dari Wuya dan 4 sesepuh lainnya. Kilatan dingin melintas di mata ungu keabu-abuan si peri kecil. Dia tiba-tiba memindahkan tangannya yang lembut dan ruang di depan tiba-tiba menjadi terdistorsi. Kecepatan Wuya dan 4 lainnya jelas berkurang setelah mereka melewatinya. Ketika tubuh mereka berhenti sejenak, 5 kekuatan tajam tiba-tiba melesat dari belakang mereka. Kekuatan yang terkuat memaksa menyebabkan udara beriak sedikit. Tampaknya dokter peri kecil sangat marah pada pengkhianatan kelompok 5 orang Wuya. Wajah Wuya dan keempat lainnya berubah sedikit saat mereka merasakan angin bergegas dari belakang mereka. Mereka tidak mengharapkan dokter peri kecil bertindak begitu kejam. Dari kekuatan itu, jelas dia bermaksud membunuh mereka berlima di tempat. Xie Beiyan mendengus dingin sebelum 5 angin hendak menyerang. Tubuhnya bergetar dan dia muncul di belakang mereka berlima. Dengan gelombang keras dari tongkatnya, 5 nyala racun beracun keluar dari kepala kalajengking di tongkat berjalan. Setelah itu, mereka menembak ke arah 5 pasukan. Energi sengit itu dengan keras bertabrakan di udara kosong dan gelombang suara, cici, meletus. Asap samar muncul dari titik tabrakan. Asap menyebar, dan 2 lampu keabu-abuan berwarna tebal keluar dengan cara yang seperti kilat. Mereka melewati Xie Beiyan dan akhirnya bertemu dengan 2 sesepuh yang telah mengingkari sebelumnya sebelum menembus punggung mereka. 2 tangisan yang tajam segera terdengar ketika kedua orang ini menderita pukulan berat yang tiba-tiba ini. Baju para sesepuh yang telah dipukul segera meledak. Darah dan daging di seluruh tubuh mereka dengan cepat terkikis oleh racun kuat yang terkandung dalam angin. Dalam waktu kurang dari 1 menit, tulang putih padat mereka terungkap. Kekuatan hidup dari mereka berdua hilang di depan mata kaget di sekitarnya. Wuya dan 2 sesepuh lainnya di samping, yang telah lolos dari bencana, melihat 2 tengkorak putih yang turun dari langit. Mereka menelan seteguk air liur dan beberapa ketakutan yang tersisa muncul di mata mereka. Jika mereka adalah orang-orang yang dikejutkan oleh angin sebelumnya, mereka mungkin juga mengalami nasib yang sama. Wanita ini terlalu ganas. Hei, gadis yang kejam. Taktik yang kamu gunakan adalah kejam meskipun masih sangat muda. Wajah Xie Beiyan sangat gelap dan serius. Hatinya sangat marah karena Little Fairy Doctor telah membunuh 2 orang di depannya. Bahkan kata-katanya mengandung tawa yang gelap dan dingin. Pengkhianat akan memiliki takdir seperti itu. Tidak ada yang aneh tentang itu. Jika gerbang 10.000 kalajengking kamu memiliki pengkhianat, mungkin taktik kamu akan setidaknya 10 kali lebih ganas daripada taktik aku. Suara peri kecil dokter acuh tak acuh saat dia berbicara. Matanya menyapu Wuya dan yang lainnya saat dia berkata, Wuya, aku telah memperlakukan kalian semua dengan baik. Kamu memiliki otoritas besar dalam sekte racun. Tidak disangka kamu benar-benar mengkhianati aku. Xiao Yan secara acak melemparkan telapak tangan dan mengguncang seorang elit Do Wang yang meluncurkan serangan menyelinap sampai dia meludahkan darah dan mundur. 2 sosok manusia tiba-tiba muncul di depannya. Itu mengejutkan bahwa Wuya dan elder lain yang mengkhianati mereka sebelumnya. Pada saat ini, tatapan yang digunakan kedua orang ini untuk melihat Xiao Yan cukup ganas. Jelas, mereka sangat marah pada Xiao Yan setelah memblokir serangan menyelinap mereka sebelumnya.
Berat, karena kamu tidak mau mendengarkan saran dari aku yang lama ini, kamu hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena memiliki nasib buruk. Wuya memberi Xiao Yan senyuman padat. Sebuah douki yang agak merah berlama-lama menutupi tubuhnya. Tato kalajengking di wajahnya sebagian terlihat, menyebabkan dia mendapatkan aura buas tambahan. Xiao Yan berhenti ragu-ragu karena pikiran ini terlintas di hatinya. Sebuah seruan lembut terdengar di hati Xiao Yan dan api-api teratai glazet dalam tubuhnya segera mengikuti jalur pembuluh darah misterius saat ia dengan cepat beredar. Kekuatan liar dan kekerasan juga perlahan-lahan tampak keluar, menyebabkan bagian dalam tubuh Xiao Yan untuk diisi dengan kekuatan bergelombang yang tak tertandingi. Xiao Yan mengabaikan perubahan dalam ekspresi Wuya dan orang lain di sisi berlawanan setelah auranya tiba-tiba melonjak. Cahaya perak di kakinya muncul dan tubuhnya langsung bergetar sebelum muncul di belakang dua orang dengan cara seperti hantu. Sebuah telapak angin panas dengan keras menghantam punggung kedua orang ini. Reaksi Wuya dan orang lain cukup cepat. Mereka dengan segera membalikkan tubuh mereka ketika mereka merasakan angin panas dari belakang mereka. Segera, tinju mereka, yang penuh dengan douki yang kuat, dengan kejam melonjak maju, dan akhirnya bertabrakan dengan kedua telapak tangan Xiao Yan. Suatu suara keras segera bergema di atas langit. Riak angin menyebar dan Xiao Yan mundur selangkah. Bahunya bergetar dan kekuatan tersembunyi yang ditransmisikan dari lengannya teratasi. Sebuah seruan dingin bergema di hati Xiao Yan saat tinjunya melanda pihak lain. Kekuatan tersembunyi menakutkan yang diasingkan dalam tulang tinjunya segera melonjak ke segala arah. Akhirnya, itu dipindahkan ke tubuh Elder di tengah wajah terkejut dari tetua itu. Tiba-tiba meledak sesaat kemudian. Serangan yang benar-benar fatal ini menyebabkan seteguk darah segar berwarna merah terang keluar dari mulut Elder. Namun, darah segar baru saja meninggalkan mulutnya ketika berubah menjadi panah darah yang melesat ke arah tubuh Xiao Yan. Xiao Yan bahkan tidak mengangkat matanya. Dia membuka mulutnya dan menghembuskan nafas tepat sebelum panah darah tiba. Secercah api hijau giok menghambur keluar dan membakarnya menjadi asap. Asap itu dipenuhi bau amis. Jelas, darah cair mengandung racun yang kuat. Meskipun butuh beberapa saat untuk menggambarkannya, hanya sepersekian detik yang berlalu sejak Xiao Yan meninggalkan Afterimage sampai 2 serangan back-to-back. Hanya setelah itu kekuatan hidup Dou Huang Elder dengan cepat berkurang dan tubuhnya tiba-tiba jatuh tidak. Wuya akhirnya berbalik kaget. Xiao Yan tersenyum pada Wuya. Tangannya tiba-tiba membentuk segel tangan misterius. Saat segel tangan terbang, banyak bayangan muncul. Energi alam sekitarnya tiba-tiba mulai berfluktuasi mengikuti perubahan rumit segel tangan. Shock sekali lagi muncul di mata Wuya setelah merasakan fluktuasi energi alam sekitarnya. Hatinya tidak bisa membantu tetapi merasa menyesal karena telah mengambil inisiatif untuk mencari orang ini. Melihat transformasi ini, jelas bahwa orang ini menggunakan skill Dou dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Pergi! Jari Wuya menunjuk ke arah Xiao Yan saat dia dengan marah berteriak. Jumlah kaki yang tak terhitung jumlahnya milik kelabang berwarna darah bergerak secara teratur. Seruan lembut terdengar di dalam hati Xiao Yan. Samar-samar kemerahan melonjak ke wajahnya saat energi bergelombang dalam tubuhnya mengikuti beberapa urat-urat yang tetap dan tanpa henti berkumpul di tangannya. Segel cahaya dan kelopak berwarna darah bergegas ke langit sebelum bertabrakan di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan rendah dan dalam bergema di langit saat banyak riak energi seperti zat menyebar ke segala arah. Para ahli di sekitarnya dari kedua pihak buru-buru melarikan diri di bawah riak ini. Mereka semua takut dilibatkan olehnya. Lipan berwarna darah gagal bertahan dan meledak keluar dari biru beberapa kedipan setelah kedua belah pihak melakukan kontak. Segel cahaya itu tidak ragu-ragu saat ia dengan kejam menabrak tubuh Wuya di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan yang menggetarkan jiwa bergema di atas langit. Wajah ahli bahkan di puncak kelas Dou Huang, Wuya, ditutupi oleh kemerahan yang tidak biasa setelah menerima serangan berat ini. Dia merasakan rasa manis di tenggorokannya dan mulut penuh darah segar tanpa sadar terlempar keluar. Aura seluruh tubuhnya benar-benar lelah dan sepasang sayap Douki terlihat sebagian. Sesaat kemudian, dia pingsan karena rasa sakit yang hebat yang ditularkan dari dadanya. Dia jatuh duluan ke tanah. Mata para ahli dari kedua sisi yang mengelilingi mereka tercengang saat mereka melihat Wuya yang terjatuh karena luka seriusnya.
Beberapa ketakutan tiba-tiba melonjak di hati mereka. Ada tambahan horor di mata mereka ketika mereka melihat sosok berjubah hitam di langit. Jika elder yang dia bunuh tadi, orang lain masih bisa mengaitkannya dengan penggunaan teknik rahasia. Namun, Wuya adalah seorang ahli sejati di puncak kelas Do Huang dan bahkan dia sekarang terluka parah. Mata Xie Shan segera menyusut ketika dia melihat bahwa batang biru menembus tubuh Xiao Yan, tanpa menyebabkan sedikit pun darah segar mengalir keluar. Batang itu berguncang dan menghancurkan bayangan itu. Matanya menyapu tempat itu. Xie Shan segera marah setelah melihat bahwa Xiao Yan benar-benar telah membunuh Wuya di depannya. Matanya dengan ganas menatap Xiao Yan saat dia mengeluarkan suara gemuruh rendah. Setelah membunuh Wuya, Xiao Yan menghela nafas. Setelah menggunakan begitu banyak Douki untuk menggunakan Open Mountain Skill, jika efeknya hanya melukai Wuya, dia pasti tidak akan puas. Selain itu, dari tatapan yang Wuya miliki terhadap Xiao Yan dari sebelumnya, dia jelas dalam penghinaan mendalam Xiao Yan. Meninggalkan musuh bukanlah gaya Xiao Yan. Xiao Yan benar-benar mengabaikan raungan marah Xie Shan. Bahkan jika dia tidak membunuh Wuya, sepertinya mereka tidak akan membiarkannya pergi jika sekte racun dikalahkan hari ini. Oleh karena itu, dia benar-benar dapat mengabaikan ancaman tersebut. Xiao Yan menepuk tangannya dan mengangkat kepalanya. Kemuraman melintas di mata Xie Shan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat riak energi menakutkan yang merembes keluar dari medan pertempuran Dou Zong tinggi di langit. Setelah itu, dia melihat ke sekelilingnya dan berbicara dengan suara gelap, perlawanan bodoh. Hari ini, sekte racun kamu akan mengalami kesulitan melarikan diri dari musibah sekte yang hancur. Xie Shan tiba-tiba mengeluarkan peluit berwarna biru dari storage ring setelah kata-katanya terdengar. Peluit rendah dipancarkan dari itu. Xiao Yan merasa sedikit terkejut di hatinya saat dia menyaksikan Xie Shan melakukan aksi ini. Matanya melihat sekeliling tetapi tidak menemukan sesuatu yang tidak benar. Mungkin saja pihak lain bertindak untuknya. Namun, seluruh puncak gunung tiba-tiba bergetar saat Xiao Yan merasa ragu di dalam hatinya. Suatu suara desis yang tajam segera terdengar dari kabut-kabut berisi ngarai yang tidak jauh. Sesaat kemudian, makhluk luar biasa yang keluar dari kabut dan muncul di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat makhluk besar yang berlama-lama di langit. Memberikan sesuatu yang tampak sekilas kasar, tampaknya itu adalah kalajengking besar yang berukuran beberapa ratus kaki. Di belakang kalajengking besar ini ada 4 pasang sayap. Kaki hitam gelap berbulu yang besar berdiri di langit. Ada sawi tajam yang sepanjang paha seseorang di kakinya. Cahaya ungu yang tenang muncul dari sana. Xiao Yan dan Xie Shan buru-buru mengangkat kepala mereka setelah mendengar tawa yang lembut itu. Mereka tertegun melihat seorang gadis kecil berambut ungu digantung di langit di depan kalajengking setan langit 4 sayap saat ini. Sosoknya sangat lincah saat dia menghindari serangan liar oleh yang terakhir. Setiap kali dia menghindar, gadis kecil itu akan memukul telapak tangannya pada cangkang besar dari kalajengking setan langit 4 sayap. Apa yang tampak seperti lembut, tangan kecil, akan memancarkan suara logam yang jelas setiap kali melanda kalajengking setan langit 4 sayap. Kalajengking setan langit 4 sayap seluruh tubuh bergetar dan jatuh kembali di depan tatapan tertegun banyak. Jelas, tinju gadis kecil berambut ungu itu mengandung semacam kekuatan yang menakutkan yang bahkan kesulitan kalajengking setan langit 4 sayap kesulitan. Kekalahan berulang seperti menyebabkan kalajengking setan langit 4 sayap menjadi jauh lebih jengkel. Kilau darah liar dan liar berkedip-kedip di mata besarnya. Mendesis. Mulut kalajengking setan langit 4 sayap yang sedikit terluka memancarkan desis marah. Kedua matanya berwarna merah darah saat mereka menatap Xian di langit. 4 sayapnya yang besar mengepak dengan kekuatan besar ketika sekali lagi naik ke udara dan meluncurkan serangan terhadap Xian, merasakan keengganan untuk berdamai dengan situasi. Xian bersukacita bukannya merasa marah ketika melihat serangan kalajengking setan langit 4 sayap sekali lagi. Sayap Douki di punggungnya mengepak dan dia sekali lagi bersemangat maju. Beberapa ahli sekitarnya dari sekte racun tanpa sadar melemparkan pandangan menyedihkan ke kalajengking setan langit 4 sayap ketika mereka melihat keinginan pada wajah kecil Xian. Orang besar ini pada akhirnya adalah binatang ajaib dengan reputasi yang sangat dahsyat dalam kekaisaran Cuyun. Semua perubahan ini adalah karena orang sialan ini di depannya.
Mata Xie Shan tiba-tiba terlempar ke arah medan perang yang intens di langit yang jauh saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Pada saat ini, Dokter Peri Kecil dan Xie Beiyan telah dengan jelas memasuki pertempuran panas putih. Tabrakan energi yang menakutkan menyebabkan ruang di sisi itu berfluktuasi berulang kali. Energi yang kadang-kadang menakutkan yang ditembakkan akan menyebabkan para ahli dari kedua pihak buru-buru menghindari ketakutan. Sungguh tak terduga bahwa kekuatan wanita racun langit juga sangat besar. Dia sebenarnya bisa bertarung dengan Old Xie sampai tahap ini. Namun, jika ini kasusnya, gerbang 10.000 kalajengking akan menjadi lebih dan lebih dirugikan. Pada saat itu, kerugian kita akan jauh lebih parah. Bagaimana mungkin menelan sekte racun? Angin panas tiba-tiba melesat sementara tatapan Xie Shan berkedip, menyebabkan dia buru-buru pulih. Batang biru di tangannya diayunkan dan dia benar-benar memblokirnya. Pada saat yang sama, tawa samar Xiao yang ditularkan. Kepala Xie, kamu tidak dapat terganggu pada saat seperti itu. Jika kamu mengikuti jejak Wuya, Xie Beiyan mungkin benar-benar menjadi sangat marah. Teriakan orang tua tiba-tiba terdengar di samping telinga Xie Shan tepat ketika tubuhnya stabil. Xie Shan terkejut ketika dia mendengar ini. Suara itu secara alami berasal dari Xie Beiyan yang sedang terlibat dalam pertempuran sengit dengan Dokter Peri Kecil. Mendengar kesendirian dalam suaranya, sepertinya kekuatan peri kecil dokter agak melebihi harapannya. Namun, Xie Shan menarik napas lega mendengar kata-kata Xie Buyan. Jika mereka tidak mengundang orang itu keluar dalam situasi saat ini, sepertinya endingnya akan sulit diprediksi.